Itu waktu dulu saya agak sering main gitu ke daerah-daerah yang alam-alaman lah ya, daerah gunung. Jadi di situ kayak saya tuh kayak nemuin banyak banget plastik-plastik yang tentunya bisa didaur ulang gitu. Jadi kayak, aduh harusnya itu nggak ada di sini gitu, tapi kok bisa ada barang ini di sini gitu. Apakah itu kurang edukasi atau memang nggak ada yang menampung itu gitu ya, atau seperti apa gitu. Makanya waktu itu saya walaupun saya tidak punya ilmu di bidangnya, walaupun saya tidak punya link di usaha ini gitu ya, saya cuma punya kemauan, saya cuma punya keinginan pengen coba nih ngajakin gitu ke orang-orang untuk menjadi salah satu solusi gitu agar si sampah-sampahnya tuh bisa terkelola dengan baik. Makanya dari waktu itu tuh saya ya udah deh coba bikin plastafal, dimulai dengan plastafal di tahun 2016 itu. Dan memang ya waktu itu juga kayak agak takut juga gitu, tanpa apapun yang saya tahu gitu tentang sampah. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama dan juga ternyata yang sudah berjalan pun itu bukan orang-orang yang pelit ilmu gitu. Jadi saya banyak belajar lah dari mereka tentang teknisnya. Ya sampai sekarang lah Plastaka bisa seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau boleh tahu Plastapa itu ada dari tahun berapa nih, Kak? Dari 2016. 2016 berarti udah berapa tahun? Ya kayaknya udah 8 deh. 8 ya? 24 tahun. 8. Mohon 8 tahun. Oh ya udah 8 Ya, tahun. Tapi ya Plastafal sekarang ini nggak tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Sekarang kan udah ada pengangkutan, udah ada edukasinya. Jadi sebenarnya di tahun 2016 tuh ya cuma olah plastik sebetulnya. Jadi cuma nerima plastik dan itu pun cuma satu jenis. Jadi cuma gelas AMDK aja. Ya dari situ coba ngeriset dan memang Plastafal tuh punya visi untuk ngebantu masalah sampah rumah tangga gitu, ngebantu sampah rumah tangga yang ternyata produksi dari rumah tangga tuh kecil banget gitu sih barang-barang ini. Makanya kita coba memperluas circle lah, menambah ilmu juga tentang persampahan. Ternyata ya nggak itu doang gitu sampah yang dihasilin rumah tangga. Makanya waktu itu sempat berhenti ngolah gitu di 2018 dan di 2018 juga mulai bikin si bank sampahnya yang nantinya tuh bisa nerima nggak cuma gelas AMPK aja, kita juga udah bisa nerima kertas, kita juga udah bisa nerima beling ataupun logam kayak gitu. Lastafel juga kan sebetulnya mengelola sampah organik ini yang mungkin jarang ya Kak dilakukan oleh bank-bank sampah karena biasanya setahu saya yang di sekitar rumah itu cuman menerimanya sampah-sampah anorganik aja gitu. Nah, gimana sih Kak untuk proses Plastafel bisa mengelola sampah organik dan apa sih yang dibuat gitu untuk mengelola sampah organik itu seperti apa gitu? Oke, nah kenapa ceritanya juga ini lanjut ya tadi ya udah sampai 2018 sudah bisa nerima jenis barang lain. Kita terus belajar gitu. Kebetulan saya dengan tim gitu karena memang ingin mengembangkan plastafal waktu itu. Terus mencari ternyata permasalahan dari rumah tangga itu bukan di anorganik. Saya dan tim waktu itu belajar tentang berbagai macam metode pengolahan sampah organik. Mulai dari ngompos pakai cacing, mulai dari maggot, kemudian dari pengomposan, baik itu bokashi maupun takakura dan lain-lain itu saya pelajarin sehingga ketemulah metode yang ternyata paling efisien gitu, paling efisien yang melibatkan customernya juga gitu, melibatkan penerima manfaatnya juga. Makanya ketemulah si metode ini gitu. Metodenya ya mungkin sebutannya Plastafel System gitu ya. Dan memang waktu itu eh, itulah yang ditawarkan ke masyarakat gitu. Ternyata responnya bagus karena masyarakat terbantu juga dan di tahun 2020 lah baru ada pengangkutan sampah organik. Ada dari mana aja sampah organik yang dikelola gitu sama Plastafel? Oke, nah sampah yang dikelola itu macam-macam. Salah satunya dari sini ya, dari Musat. Dari Musat juga ini udah kami kelola terus sampai dengan sekarang. Kemudian ada juga dari Butterfly juga. Nah, Butterfly juga masuk gitu, ke Plastafal juga untuk sampah-sampah organiknya. Di sisi lain dari rumah tangga juga masuk, ataupun dari event gitu, sampah event. Misalkan dari pernikahan atau konser, ataupun acara event dari corporate-corporate. Kurang lebih seperti itu. Kayak berarti kita tuh tidak membatas ya, kayak silahkan bagi rumah tangga, usaha sosial, atau bahkan event gitu ya Kak, bisa untuk bekerja sama gitu dengan Plastafal Ya. dalam mengelola sampahnya. Nah, tapi kan tadi kita bicara soal apa ya, sampah organik yang dikelola Plastafal itu komunal ya. Nah, habis itu sampah organiknya diapain Kak?
Nah, habis itu nanti kita olah, itu jadi pupuk, media tanam lah sebutannya gitu. Karena kalau pupuk kita belum uji ya, Plastafel belum uji. Contohnya ada di meja depan, itu di meja registrasi untuk media tanamnya. Nah, nanti itu untuk kebun. Di kebun kami akan diaplikasikan, kemudian nanti jadi sayur. Si sayur ini yang akan kami berikan kembali ke customer-customer Plastafel. Perbedaannya gitu ya, sampah organik yang mungkin pakai pupuk yang kimia sama yang organik, mungkin Kak Reza udah pernah tahu nih perbedaannya gitu dan kerasa mungkin ya Oke. selama mengelola gitu. Ya, mungkin kalau secara detail dan secara jenisnya mungkin saya juga belum tahu ya karena saya bukan di bidangnya gitu. Cuman mungkin yang mau saya sampaikan itu lebih ke arah kalau cara penanamannya gitu ya. Cara penanamannya sendiri yang biasanya mungkin orang-orang fokus ke tanaman. Artinya kalau kayak misalkan nih, waduh ini daunnya kecil, oh kita kasih obat untuk daun. Aduh ini buahnya kurang manis, oh kita kasih obat untuk buah. Nah kalau si Plastafel itu fokus ke tanahnya gitu. Meningkatkan unsur haranya, ngasih makan sebanyak-banyaknya ke tanah gitu ya, agar nantinya jadi dia bisa ngasih makan ke tanaman-tanaman yang ada. Jadi kalau misalkan nanti main ke Plastafel, ngelihat kebunnya, kok ini banyak gulma ya, banyak rumput dan lain-lain, ya karena kita memang sengaja gitu, sengaja seperti itu. Yang penting kita nyediain makanan yang sangat cukup untuk si tanaman-tanaman intinya gitu. Jadi kayak mungkin perbedaannya ke situ dan kita juga nggak pakai pestisida gitu ya, ataupun pupuk kimia lainnya. Dan mungkin yang bisa saya rasain gitu, biasanya rasanya lebih manis sebetulnya. Biasanya kayak gitu. Hasil sayurnya gitu lebih Ya, manis. Oh, oke. tapi kalau misalkan orang lain nyobain mungkin beda gitu, experience-nya dengan yang saya rasain. Cuman itu yang saya rasain gitu. Dan biasanya sih lebih awet segernya gitu. Nggak cepat layu. Kayak gitu sih paling. Itu nah apa aja yang bisa diterima oleh Plastafel gitu Kak? Waduh, banyak banget. Banyak banget. Ya, paling yang nggak bisa deh, biar Oh yang nggak bisa ya, yang berarti bisa sampai sore. dipersingkat gitu. Oke, boleh disebut yang nggak bisa gitu. Yang belum bisa tuh sebetulnya sekarang kita cuma styrofoam sih. Styrofoam. Ya. Kenapa tuh Kak? Dia belum nemu tempat pengolahnya. Oh, jadi memang sulit ya Kak untuk menemukan Untuk tempat saat ini, pengolahan iya styrofoam. betul. Jadi untuk multi-layer plastik dan juga puntung rokok pun sudah bisa kami terima dengan bekerja sama dengan salah satu tenan di sini, Lin Parompong. Jadi untuk em, plastik-plastik lainnya pun sudah bisa kami terima, gitu. Baik tutup botol ataupun ember ataupun besi ataupun jenis kaca ataupun beling lainnya, botol beling atau apapun itu bisa kami terima gitu. Karena balik lagi kita ingin menyelesaikan masalah dari sampah rumah tangga. Ujung-ujungnya untuk bisa menerima hal-hal tersebut kami berkolaborasi dengan para pendaur ulang tersebut. Kalau harapannya di sisi lain ya saya bisa pertama ya tentunya bisa nerima jenis plastik yang tadi belum bisa keterima gitu, atau jenis sampah yang belum bisa keterima sehingga nantinya si sampah ke TPA itu udah nol gitu. Harapannya ke arah situ tentunya. Yang kedua ningkatin kapasitas pengolahannya. Yang ketiga juga harapannya nanti ada beberapa kawasan yang bisa fokus Plastafel pegang gitu ya, agar harapannya nanti kawasan-kawasan itu benar-benar nggak lagi menghasilkan sampah, harapan di situ. Dan mungkin ya buat tim juga semua yang ada di sini gitu ya, nah, harapannya bisa bisa membantu kalian dengan layak lah agar nantinya kita bangun bareng-bareng si Plastafel biar nantinya dampaknya bisa kalian rasain sendiri. Itu sih mungkin harapan.